Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang. Bertemu kembali bersama saya Mas Pri hari ini di live Instagramnya Evermos yang akan membahas materi yang mungkin selama ini menjadi kegalauan bagi teman-teman reseller semua ya yang sudah pernah bergabung di Evermos gitu ya. Karena Mas Pri banyak banget gitu. Mas Pri, saya itu sambil kerja, jadi kalau misalnya ikut training itu biasanya saya nggak bisa karena saya sambil kerja. Terus Mas, saya telat nggak bisa ikut training Zoom misalnya karena saya sambil kerja nih Mas gitu ya. Banyak sekali alasan-alasan teman-teman reseller karena tidak bisa ikut training gitu ya, terutama di training Zoom yang biasanya kita adakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu ada training Zoom di jam 9.30 gitu. Nah, banyak banget alasan-alasan teman-teman yang istilahnya seperti itu karena saya sambil bekerja Mas gitu ya. Nah, sebelum saya memulai materi hari ini, saya akan cek ombak dulu gitu ya, dari mana saja yang bergabung dengan live saya hari ini. Boleh dari mana dan siapa? Kak Hijab Raisa ini selalu on time gitu ya, Kak Hijab Raisa ini. Boleh diketik dari mana saja. Mungkin perkenalan dulu yang mungkin baru lihat mukanya Mas Pri live gitu ya. Inilah mukanya Mas Pri yang botak gimana gitu kan. Untung nggak ada lampu sorot dari atas gitu kan, jadi mantul gitu. Boleh diketik dari mana saja supaya kita bisa berkenalan ya, lebih dekat lagi gitu. Oke, Kak Hijab Raisa gercep gitu ya. Kak Nurul, ada dari store. Bentar, saya kayaknya jangan pakai. Oke, ada Kak Hani Hao. Apa kabar Mas Pri? Alhamdulillah baik. Kak Hijab Raisa. Kak Hijab. Al Faruk dari Jakarta Timur. Selamat datang Kak Faruk, Jakarta Timur. Oke, dari mana lagi ini? Dari Jakarta Timur, Bandung atau Jakarta Pusat, nomaden. Oh, ternyata Kak Bilma ya, Kak Bilma itu nomaden ternyata ya, suka berpindah-pindah gitu ya. Mungkin nanti bulan depan ada di Surabaya gitu, bisa jadi mungkin ya. Oke, Kak Nurul dari Bekasi hadir. Selamat datang Kak Nurul dari Bekasi hadir. Kak Retna juga dari Bekasi hadir. Terima kasih untuk melihat materi hari ini gitu ya, yang akan disampaikan oleh saya. Seringkali teman-teman reseller ternyata kan banyak banget gitu ya di Evermos ini yang menjadikan Evermos ini sebagai usaha sampingan gitu ya. Seperti yang mungkin kita ketahui gitu ya, pemenuhan kebutuhan harus terus kita penuhi, terutama di masa pandemi seperti ini. Kebutuhan justru akan semakin meningkat gitu ya. Terus kita banyak orang berpikir gitu ya, apa yang harus saya lakukan karena gaji saya istilahnya kemarin juga ada teman cuma dapat setengah gitu ya, apalagi pas dirumahkan gitu. Saya harus putar otak nih supaya dapur tetap ngebul gitu ya. Jadi salah satu pilihannya yaitu menjadi reseller Evermos. Oke. Nah, di sini kenapa pilihan kita menjadi reseller Evermos gitu ya. Mungkin sebelumnya saya akan bercerita terlebih dahulu gitu. Saya juga sebelum masuk Evermos gitu ya, sempat mengalami dirumahkan dulu gitu ya, karena pandemi. Terus saya beberapa kali tidak ada job untuk mengajar ya. Jadi saya berpikir saya kayaknya ingin bisnis gitu. Saya hanya bertanya-tanya sama salah satu teman yang mungkin sudah pro gitu ya, sudah menjalani bisnis dari mulai kuliner, terus fashion, terus gadget gitu ya. Terus saya bertanya gitu, lu punya ini nggak sih, punya tips gitu atau punya saran, masukan gitu ya, bisnis apa yang kira-kira cocok sama gue gitu, sama kepribadian gue gitu ya. Terus dia ngasih saran gitu. Yan, kalau lu mau mulai bisnis, baru mulai banget nih mau belajar gitu ya, Mas Pri gitu ya, sebaiknya saya sarankan menjadi reseller terlebih dahulu. Karena apa? Kenapa harus menjadi reseller gitu? Karena di reseller, apalagi yang sistemnya dropship gitu ya, yang seperti Evermos ini, itu akan memudahkan kita ternyata sebagai pembisnis mulai gitu ya, yang baru mau mulai belajar berbisnis. Ternyata ini akan membantu kita lebih memahami ataupun nanti kita akan belajar sistem gitu. Belajar sistem bagaimana sih istilahnya nanti produk apa yang harus kita pilih gitu ya. Terus bagaimana nanti kita mendapatkan produknya dari mana gitu ya. Terus pengirimannya bisa lewat apa saja. Kan pastinya kita kalau mau memulai bisnis pasti muncul pertanyaan di benak kita gitu ya. Oke, mungkin produk apa yang pertama akan saya jual gitu. Itu pasti jadi pilihan pertama. Terus harganya kemana? Terus pemasarannya seperti apa?
Terus bagaimana saya istilahnya membangun koneksi-koneksi supaya nanti produk saya ini bisa dijual oleh para reseller. Pastinya kan seperti itu, ada kekhawatiran, ada pertanyaan-pertanyaan di benak kita kalau misalnya kita mau memulai yang namanya bisnis baru, apalagi kita masih amatir gitu ya. Kita masih berusaha istilahnya kan ada kekhawatiran di mana kadang takut produk nggak laku gitu ya, takut nanti pengirimannya telat dari pengirimannya, dari jasa pengirimannya gitu. Kita ada kekhawatiran seperti itu pasti untuk memulai suatu bisnis. Tapi di sini Evermost hadir gitu ya. Evermost hadir istilahnya memberikan obat penawar gitu ya bagi kegalauan teman-teman reseller semua yang baru memulai bisnis. Pastinya supaya supaya tenang, supaya hanya istilahnya mendapatkan keuntungan tapi tanpa istilahnya kerja keras gitu. Menurut saya menjadi reseller di Evermost ini kita tidak perlu kerja keras seperti kita membangun bisnis sendiri. Karena apa? Karena reseller di sini sebagai platform yang membantu kita sebagai reseller untuk mendapatkan keuntungan sambil rebahan, sambil tiduran, sambil ngurus anak, sambil mengerjakan pekerjaan kantor pastinya. Jadi pekerjaan utamanya itu tidak akan terbengkalai, tidak mudah terbengkalai gitu ya maksudnya. Nah di sini pastinya kan kita butuh tips dong kalau misalkan kita sudah berusaha menjadi reseller Evermost tapi kita ternyata sambil kerja juga nih. Nah pekerjaan di sini kan bisa juga gitu ya, kantoran misalkan karyawan atau karyawati ataupun mungkin ibu rumah tangga. Nah jangan salah, ibu rumah tangga juga adalah sebuah pekerjaan gitu ya, ngurus anak gitu kan, masak buat suami, ngurusin suami, nyuci baju. Nah supaya istilahnya waktunya efektif, terus waktunya kita bisa konsisten menjadi reseller di Evermost gitu, supaya kita bisa mendapatkan tambahan istilahnya income gitu ya di masa pandemi seperti ini, otomatis kita harus putar otak menjadi reseller yang cerdas gitu, yang bisa ngatur waktu, yang bisa ngatur istilahnya kapan saya harus promosi, kapan saya harus istilahnya japri, kapan saya harus istilahnya me time-nya gitu ya, ngeteh sore sendirian meskipun ini gitu ya, supaya emosinya tetap terjaga gitu. Oke. Mungkin saya akan langsung lanjut di sini. Untuk materi pertama mungkin saya akan memberikan tips-tips bagaimana sih kita istilahnya berperan, memiliki peran sebagai karyawan dan sebagai reseller Evermost gitu ya. Yang pertama, secara umum mungkin pasti seperti tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya. Pasti kita akan bertanya, kalau saya mau mulai bisnis secara online, pasti saya akan mencari produk apa yang harus saya jual gitu ya. Berapa harga yang nanti harus saya tentukan gitu kan. Nah di sini pertama, kalau kita menjadi reseller Evermost, kita pasti, mungkin teman-teman reseller sudah pernah masuk ke yang namanya grup WhatsApp yang ada di Evermost gitu ya. Pasti nanti akan sedikit mendapatkan gambaran gitu. Karena apa? Kenapa jika Anda gitu, jika teman-teman semuanya sudah bergabung di Evermost, di aplikasi Evermost, itu adalah suatu keuntungan yang akan teman-teman dapatkan gitu ya. Bukan hanya istilahnya tidak perlu memikirkan packing barangnya, tidak perlu istilahnya mengumpulkan produknya mau apa gitu ya. Karena di Evermost itu sudah ada semuanya, dari produk fashion, dari produk makanan, dari produk snack, minuman, itu ada semua. Bahkan ada istilahnya produk siaga corona itu sudah ada pasti ya. Jadi pertama kita harus melihat dulu produk apa yang harus kita jual. Nah di Evermost ini istilahnya banyak. Pada umumnya kalau misalnya kita mulai bisnis, kita memikirkan produknya apa nih yang mau saya jual. Tapi di Evermost, kakak tinggal download aplikasinya, teman-teman tinggal download aplikasinya, nanti tinggal istilahnya otak-atik aplikasinya, nanti tahu kan di situ ada produk apa aja gitu ya. Biasanya orang-orang yang istilahnya memiliki fokus yang tinggi atau konsistensi yang tinggi gitu ya, mereka akan memilih, karena di Evermost ini banyak sekali barang, produk gitu ya. Kita akan fokus, biasanya kita di training awal-awal itu akan diarahkan sama produk yang istilahnya cocok sama kita gitu ya. Istilahnya apa? Mungkin Mas Pri cocoknya itu jualan peralatan rumah tangga nih gitu ya. Karena produk di Evermost juga ternyata banyak produk rumah tangga yang istilahnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti kayak ada toples, terus ada kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu ya. Toples yang kedap udara yang bisa istilahnya menjaga makanan supaya tetap wangi ya, supaya tetap fresh gitu ya. Nah, pertama kita tentukan dulu produk apa yang mau kita jual. Meskipun gitu ya di Evermost ada beberapa produk, banyak banget, dan teman-teman bisa istilahnya memasukkan misalkan 10 produk dari produk fashion ke toko online-nya gitu ya, ke toko berikhtiarnya 10 produk fashion, atau enggak terus 10 produk peralatan rumah tangga, 10 produk snack, itu bebas gitu ya. Itu bebas. Tapi akan tetapi gitu ya, bagi yang istilahnya mungkin
bekerja gitu ya, kita bisa menspesifikasikan produk apa yang mau kita jual. Misalkan kita pastinya punya teman kantor gitu ya, atau enggak ibu rumah tangga itu punya istilahnya teman tetangga ataupun teman arisan. Nah itu bisa jadi nanti target marketing kita gitu ya. Jadi kita bisa survei ke teman-teman kerja kita ataupun ke tetangga kita, survei kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh mereka. Apakah dari fashion, apakah mungkin dari makanan, atau mungkin dari peralatan rumah tangga. Nah, kita bisa survei, kita bisa ngelis nanti produk-produk apa saja yang teman-temannya teman gitu ya butuhkan. Kita bisa list. Nanti kita istilahnya mencari produk tersebut di katalog Evermost ataupun di kategori gitu ya. Kita masukin tuh produknya ke toko berikhtiarnya kita. Setelah produk masuk ke toko berikhtiarnya kita, baru kita share, kita kasih tahu, kita share linknya toko berikhtiar kita gitu ya, ke kontak WhatsApp bisa, ke Instagram bisa, ke Facebook bisa, ataupun langsung ngasih tahu di teman kerja, gue punya toko online loh, yang istilahnya isinya banyak produk gitu, banyak produk di aplikasi toko online gue. Nanti bisa dikasih tahu nih linknya, kasih aja linknya, nanti mereka ngecek, klik linknya, otomatis mereka akan langsung masuk, diarahkan ke toko berikhtiarnya kita yang isinya nanti ada fashion, ada produk makanan, terus ada produk peralatan rumah tangga, pokoknya lengkap. Produk bayi pun ada gitu ya, peralatan bayi, atau mau nyari pampers gitu, atau mungkin nyari hampers pun, muknah, sajadah, semuanya ada di Evermost gitu ya. Nah itu, kita pertama menentukan produk yang mau kita jual, dan kalau tips dari saya, kita itu biasanya bisa merasakan produk apa yang cocok kita jual. Karena apa? Biasanya kita memiliki insting atau memiliki perasaan gitu ya. Kayaknya saya lebih cocok jualan produk hijab nih ternyata dari Evermost. Oke, perbanyaklah produk hijabnya. Karena misalkan teman-temannya banyak yang istilahnya berhijab gitu, ataupun yang mau memulai berhijab. Nah itu kita bisa tawarkan gitu. Ataupun mungkin, ternyata saya lebih cocok menjual produk-produk peralatan rumah tangga seperti toples, ataupun ada payung ataupun apa di Evermost gitu ya. Itu bisa kita fokuskan ke produk-produk yang istilahnya kita dapat feel-nya, atau kita dapat merasakan, kayaknya saya lebih mudah nih jualan, menjual di Evermost ini, menjual produk ini, produk A, B, C, atau D gitu ya, dan seterusnya. Kita fokuskan seperti itu gitu ya. Karena apa? Kalau kita produk yang kita jual, kitanya istilahnya dapat feelingnya, dapat enaknya gitu, otomatis kita akan lebih mudah ternyata dalam menjual, dalam menawarkan gitu ya. Misalkan kita sudah ngelotok banget nih, punya informasi mengenai atau produk knowledge gitu ya, mengetahui produk knowledge-nya misalkan hijab Raisya gitu ya, ataupun muknahnya gitu. Nah kita akan lebih mudah menspesifikasikan pada saat menjelaskan ke calon konsumen kita gitu. Nah produk Raisya ini, hijab Raisya ini bahannya lembut banget loh, dan banyak banget motif-motifnya gitu ya. Ataupun produk snack gitu, salah satu snack Lilidian, ataupun kakarak Lilidian gitu ya. Ini kakarak Lilidian ini panjangnya aja tuh sudah 30 cm gitu ya. Jadi buat nemenin sore hari sambil ngeteh atau sambil ngopi cocok banget. Nah kalau kita mengetahui produknya, apa yang mau kita jual, kita akan lebih mudah untuk memasarkannya gitu. Karena apa? Kita dapat feel-nya gitu ya. Oke. Di sini kan itu tadi, kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan pesanan gitu ya, tidak perlu packing, tidak perlu mengirim. Jadi mudahnya kenapa bisa dilakukan sambil bekerja? Ya ini salah satu istilahnya keuntungan yang bisa kita dapatkan setelah kita bergabung menjadi resellernya Evermost gitu ya. Kita tidak perlu memikirkan stok produk gitu ya. Tapi kalau untuk stok produk tetap harus diperhatikan gitu ya. Kalau misalnya nanti produknya takutnya habis, karena kan kita harus bersaing dengan reseller lain kan. Takutnya nanti ada yang mau pesen nih hijab Raisa 10 pieces, ternyata stoknya di toko tinggal 9 atau 8. Nah itu harus kita rajin-rajin cek juga gitu ya. Karena apa? Kita itu sudah diberikan toko online sendiri oleh pihak Evermost. Jadi otomatis kita juga harus menjaga penataannya, fitnya gitu ya. Penataan di tokonya juga harus rapi. Itu jangan misalnya kayak fashion, terus nextnya produk peralatan rumah tangga gitu ya. Usahakan yang rapi. Misalkan 5 produk hijab, misalkan, terus selanjutnya 5 lagi produk muknah, 5 lagi produk baru, produk snack, 5 lagi baru produk peralatan rumah tangga. Supaya apa? Yang lihat toko kita itu betah, nge-scrollnya ke bawah gitu ya, itu enak gitu. Jadi nggak yang belibet kesana kesini, ini produknya kayak nggak tertata rapih. Nah, bayangkan bahwa ini adalah toko kita sendiri. Kita mau ngaturnya seperti apa, kita mau istilahnya menjual produk apa saja, itu bebas gitu ya. Kita bisa melakukan semuanya. Oke. Terus selanjutnya, kita harus tahu manfaat apa sih yang didapatkan setelah kita bergabung di reseller Evermost gitu ya. Tadi beberapa manfaat sudah saya sebutkan.
Di sini seperti yang kita ketahui di Evermost ini kita menjadi reseller Evermost bisa mendapatkan keuntungan hingga 40% per penjualan produk. Jadi bayangkan gitu ya. Meskipun di Evermost selalu kita beritahu gitu. Di Evermost ini kan banyak sekali produk dan banyak sekali variasi harganya gitu ya. Untuk memaksimalkan gini penjualan kita, toko kita bisa istilahnya menerapkan sistem 30% produk yang mahal, harganya mahal tapi komisinya gede, dan 70% produk yang istilahnya harganya murah tapi istilahnya perjalanannya ataupun closingnya gitu ya, terjualnya itu lebih tinggi. Jadi kita akan lebih cepat mendapatkan keuntungan. Nah, itu salah satunya. Terus yang tadi manfaatnya kita pertama tidak perlu ribet stok barang ataupun packing dan pengirimannya gitu ya. Itu semuanya Evermost lakukan. Makanya tadi saya bilang kita bisa sambil masak, bisa sambil posting gitu kan. Kita sambil ngurus anak, mempelajari ngajarin anak, itu kita bisa banget gitu. Karena apa ya? Itu bisa, kita tidak perlu mikirin misalnya ada pesanan, ya mereka bisa langsung otomatis dan nanti akan dibantu oleh pihak Evermost. Kalau misalnya ada yang komplain Mas Pri, tenang saja. Kalaupun ada yang komplain produk, kita juga ada timnya yaitu customer support. Jadi kita istilahnya terbantu sekali sebagai reseller Evermost gitu ya. Terus di sini mendapatkan akses ke brand-brand dan ratusan istilahnya ribuan produk muslim gitu ya. Nah, di sini kan kita jangan terpaku juga selalu menjadi reseller harus jualan. Tidak seperti itu. Tapi kita bisa memanfaatkan produk yang ada di Evermost untuk keperluan atau kebutuhan kita sendiri. Misalkan kita pengen harga hijab gitu ya, merek apapun yang kita mau gitu ya, kita bisa mendapatkan harga lebih murah. Karena apa? Karena di sini kan ada harga konsumen dan harga reseller. Jadi kalau misalnya kita mau memenuhi kebutuhan kita, misalkan pakaian anaknya ataupun mungkin snacknya gitu ya buat sehari-hari, ataupun mungkin sambel gitu ya, mau lagi malas nyambel gitu ya, itu kita bisa mendapatkan produk yang istilahnya harga reseller, harga yang lebih murah daripada harga konsumen. Nah, jadi kita jangan juga terpaku selalu menjadi reseller, tapi kita juga bisa menjadi istilahnya konsumen bagi diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita mendapatkan harga yang lebih murah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nanti sudah memakai atau istilahnya membeli produk kita sendiri, otomatis kita akan lebih mudah juga pada saat kita memasarkan atau istilahnya mempromosikan produk yang ada di toko kita. Karena apa? Kita sudah membuktikan nih, rasa sambal ternyata yang saya beli sambal di Evermost, ternyata rasanya memang mantul banget gitu ya. Saya beli hijab Raisa di Evermost, ternyata memang bahannya lembut banget dan memang saya lebih terlihat cantik gitu. Ataupun produk apapun gitu ya. Itu kita bisa istilahnya mempromosikan dengan testimoni karena kita membeli sendiri. Jadi otomatis keyakinan orang gitu akan lebih yakin. Yang jual saja tuh pakai produknya sendiri gitu. Kenapa aku enggak gitu kan? Sudah membuktikan gitu ya. Terus yang tadi manfaatnya yang setelah teman-teman bergabung di reseller Evermost, yaitu tadi punya toko online sendiri gitu ya. Bener-bener toko online sendiri, kita bisa manage mau produk apa saja yang mau masuk ke toko kita. Kita juga bisa istilahnya menamai toko kita sesuai keinginan kita. Misalkan kayak kalau saya tokonya Toto Toto Shop gitu ya, Toto Shop, ataupun ada yang namanya Kak Pinky itu, saya ingat banget Kak Pinky, Pinky Shop gitu ya. Bebas mau dikasih nama apa yang istilahnya nanti buat berikhtiarnya kita gitu ya. Oke, terus di sini mungkin akan berbeda dengan marketplace lain gitu ya. Kalau di Evermost ini spesialnya itu ada istilahnya sarana edukasi. Jadi kita meskipun menjadi reseller gitu ya, pihak Evermost tidak begitu melepas, sok kamu sudah punya toko sendiri, sok kamu kelola sendiri. Istilahnya Evermost tidak seperti itu. Evermost memberikan edukasi bagaimana istilahnya dari mulai step, dari bagaimana istilahnya memakai aplikasi Evermost-nya, dari istilahnya nanti cara promosinya gitu ya, terus cara membuat caption itu diajarkan semua di Evermost gitu ya. Bahkan kalau untuk daily training gitu ya, sebelumnya itu ada saya yang menghandle juga gitu. Itu sangat membantu gitu. Jadi saya tanya, Kak, apakah training yang diberikan oleh pihak Evermost bermanfaat? Sangat bermanfaat, Mas Pri. Terutama bagi saya yang istilahnya baru belajar istilah bisnis online. Nah, berarti di sini sarana edukasi itu akan sangat membantu teman-teman dalam istilahnya meng-create sendiri nanti sistem pada saat teman-teman terjun untuk bisnisnya sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, nanti ada yang nanya, boleh ya nanti di akhir-akhir kalau ada yang nanya. Oke, ada yang nanya, boleh. Siapa kayak yang nanya? Oke, nanti boleh saya jawab ya kalau ada yang nanya lagi. Saya lanjutkan dulu untuk materinya supaya nanti kita lebih fokus. Nah, tips yang kedua setelah kita memutuskan menjadi reseller Evermost gitu ya, kita harus pintar membagi waktu. Misalkan ibu rumah tangga ataupun karyawan ataupun apapun gitu ya, yang selama kita punya pekerjaan utama gitu. Di sini kita harus mengingat nih, kita harus fokus pada tugas utama kita gitu ya. Boleh kita tugas utama kita, tapi kita juga harus fokus juga pada sebagai reseller Evermost. Jadi kita harus pintar membagi waktu. Misalkan nih, membagi waktunya seperti apa Mas Pri?
Nah, dikarenakan di Evermost istilahnya kayak packing stok dan pengiriman sudah dilakukan oleh Evermost, otomatis kan teman-teman lebih mudah ya, lebih mudah, sangat terbantu gitu. Jadi kita bisa istilahnya kalau misalkan mau mempromosikan produk, kita bisa istilahnya membuat list atau membuat daftar. Oke, saya sudah menjadi reseller Evermost yang mana saya ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Berarti saya harus istilahnya bisa membagi waktu. Misalkan saya sudah memasukkan nih produk hari ini, produk istilahnya dari produk fashion, dari produk peralatan rumah tangga, dari produk istilahnya snack, sudah saya masukkan ke toko saya. Jadi tugas saya selanjutnya adalah, oke, saya harus memposting, saya harus membuat caption, saya harus membuat status di sosial media saya. Saya akan kita membuat list nih ya, belajar membuat list. Oke, saya akan istilahnya posting di pagi hari, yaitu setelah subuh. Saya akan memposting produk-produk peralatan rumah tangga ataupun produk-produk peralatan ibadah ataupun produk-produk peralatan olahraga, itu bisa gitu ya. Terus nanti setelah duha gitu ya, setelah duha saya bisa posting lagi salah satu produk lagi gitu ya, nge-share link produk yang berbeda lagi, misalkan produk snack ataupun produk peralatan rumah tangganya juga, tapi yang berbeda produk, itu bisa gitu ya. Terus siangnya kita juga bisa lagi promosi lagi melalui status WhatsApp ataupun Instagram ataupun Facebooknya. Nanti sore kita juga bisa pas istirahat ya, kalau misalkan nih teman-teman yang mungkin sebagai karyawan otomatis kan punya waktu di istirahat. Kita bisa menawarkan produk pada saat ataupun ngejaprinya gitu ya, supaya tidak mengganggu pekerjaan utama. Kita bisa melakukannya pada saat jam istirahat sambil kita makan. Nah, tadi saya bilang kan, kita sambil bisa makan tetap bisa sambil mempromosikan. Kita bisa sambil update status, itu bisa banget. Jadi pada saat teman-teman istilahnya sebagai karyawan ataupun ibu rumah tangga, sebisa mungkin bisa ngatur waktunya dengan istilahnya mencuri waktu atau istilahnya membagi waktunya di momen-momen istilahnya teman-teman istilahnya istirahat. Oke, saya harus posting istilahnya membuat posting caption yang menarik supaya apa? Supaya produk yang sudah saya masukkan ke toko saya itu dilirik atau teman-teman kerja saya tertarik gitu ya. Nah, salah satu contoh kalau misalnya kita sudah posting nih, kita sudah posting tapi kok nggak ada yang lirik gitu ya, kita langsung bisa japri, ataupun kalau kita punya teman arisan atau teman kerja di kantor, kita bisa langsung produk gue baru masukin produk terbaru nih di toko online gue gitu ya. Ini ada, kalau misalnya lu lagi butuh baju gamis atau kerudung, gue ada nih produk terbarunya dari Jabraisa ataupun dari produk-produk lainnya yang ada di Evermost, itu bisa banget. Atau enggak lagi misalkan butuh cemilan dong, kalau sore-sore pulang kerja gitu ya, bisa banget lu juga bisa pesen salah satu cemilan yang ada di toko gue, itu bisa banget. Karena apa? Cemilan di Evermost ini makin banyak variannya, dari mulai kayak kemarin ada duta pisang gitu ya. Duta pisang itu ternyata rasanya tuh enak banget. Itu bisa nemenin banget kalau misalnya kita pas lagi libur. Makanya kita bisa mempromosikan ke teman kerja kita itu pada saat istilahnya jam istirahat. Lu beli dong gitu ya. Jadi kalau misalkan teman yang baik itu biasanya teman yang support pada saat kita berbisnis. Jadi otomatis dari misalkan 100 teman kantor yang kita punya gitu ya, kalau kita mempromosikannya dengan baik, dengan bahasa yang santun, dengan istilahnya niat kita selain berjualan juga berikhtiar gitu ya, dalam artian bersedekah gitu ya di Evermost, itu pasti akan 50% atau 80% akan membeli produk kita gitu ya. Karena apa? Kita juga harus menceritakan, selain saya berjualan istilahnya di Evermost ini gitu ya, saya istilahnya setelah berkontribusi membantu Anda pun istilahnya sebagai konsumen yang membeli produk di toko saya, itu kita sudah berkontribusi untuk membangun perekonomian umat, terutama umat muslim di Indonesia. Karena apa? Karena dengan produk yang dijual di Evermost itu, kita istilahnya membantu mengembangkan ekonomi umat, UKM dan UMKM muslim yang istilahnya di masa pandemi ini tuh tergulung tikar, banyak sekali yang terancam gulung tikar gitu ya. Jadi dengan kita membeli produk yang saya jual, itu akan Anda sudah berkontribusi, istilahnya udah ikut beribadah, sudah ikut bersedekah gitu ya. Nah, itu yang perlu kita tanamkan gitu ya. Kita pertama pintar memanage waktunya. Bisa kita misalnya, Mas Pri, saya kan berangkat jam 5:30 gitu ya. Oke, kalau misalnya berangkat kerjanya 5:30, oke, kita bisa misalkan habis sholat subuh gitu ya, setelah sholat subuh, kita buka handphone kita sebentar, kita bisa update misalkan produk yang namanya produk peralatan ibadah, itu bisa gitu ya. Terus nanti di perjalanan mungkin kalau misalnya nge-Gojek atau misalkan pakai taksi ataupun pakai mobil pribadi, disetirin sama suami ataupun disetirin sama supir gitu ya, bisa juga gitu, kita sambil update satu produk terbarunya. Oke, kita bisa searching dulu atau lihatlah dulu apa sih produk yang lagi update nih di Evermost. Itu kita bisa banget, supaya apa? Produk yang di toko kita itu selalu up to date gitu ya. Yang produk mungkin minggu kemarin belum ada yang terjual, boleh saya ganti produk terbarunya. Jadi kita selalu melakukan rolling. Jadi kita harus ingat, ini tuh toko saya, jadi saya berhak saya mau menjual apa saja yang sekiranya
yang sekiranya menjadi kebutuhan teman-teman saya, teman-teman kerja saya, teman-teman arisan saya, ataupun tetangga saya, gitu ya. Jadi supaya apa, kita fokus dan tidak mengganggu. Pengaturan waktu ini penting banget gitu ya. Jangan sampai kita lagi update status di jam, misalkan di jam meeting gitu ya, lagi meeting kita update status nih produk apa gitu ya. Otomatis kan itu akan beresiko terhadap pekerjaan kita. Itu jangan sampai seperti itu juga gitu ya. Jadi kita atur waktunya. Misalkan pulang kantor, oke, di jam kantor saya jam 12 sampai jam 1 sambil makan siang saya update status. Pulang kerja misalkan di jalan gitu, saya bisa nih update status gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang naik bus gitu ya, kalau di Jakarta naik busway atau apapun, itu bisa sambil posting. Nanti habis maghrib, saya posting lagi nih produk terbaru yang tadi belum saya sempat posting gitu ya. Dan ini harus dilakukan secara konsisten gitu ya, secara konsisten. Karena apa gitu ya? Kalau misalkan tidak konsisten, ya istilahnya bagaimana Allah akan meridhoi usaha kita gitu ya. Yang penting kan usaha kita dulu, biarlah Allah yang menentukan rezeki kita gitu ya. Jadi jangan lupa istilahnya mencari rezeki juga harus dengan ridho Allah. Kita harus ingat yang di atas juga gitu. Selanjutnya nih, tetap fokus di kantor. Jika mendapatkan pesanan, nah ini kan kalau misalkan kita membangun bisnis sendiri, otomatis kita akan ribet. Kalau misalkan kita ada pesanan nih tiba-tiba, sementara kita lagi meeting ataupun lagi mengerjakan pekerjaan lain gitu ya, kan akan ribet, akan mengganggu fokus kita di kantor gitu ya. Nah, kita sebagai reseller Evermost kan tadi tidak perlu memikirkan hal tersebut ya pastinya gitu ya. Karena apa ya, packing dan istilahnya pengiriman itu sudah dilakukan oleh Evermost. Jadi kita tinggal share link, ganti produk setiap hari sesuai kebutuhan konsumen kita, itu akan memudahkan kita. Jadi pekerjaan kantor, pekerjaan utama kita jangan sampai terbengkalai. Contohnya misalkan kayak ngurus anak gitu ya, jam sekian saya harus nganter les anak nih, ataupun nganter anak sekolah gitu ya. Jangan sampai istilahnya nganter anak sekolah gara-gara cuma pengen update produk, jangan sampai tiba-tiba anaknya berangkat sendiri. Itu kan nggak, kasihan juga ya, apalagi kalau masih SD, TK yang masih perlu diantar gitu ya. Ataupun istilahnya lagi meeting tiba-tiba gitu ya, lagi presentasi nih masalah produk produk kantornya gitu ya, tiba-tiba ada yang pesen, itu kan nggak lucu gitu ya. Kamu ngapain ini, pasti kan akan ditegur oleh atasan. Itu jangan sampai seperti itu juga gitu ya. Jadi di sini istilahnya tujuan kita menjadi reseller Evermost apa gitu. Jadi di awal kita flashback lagi ke depan, ke awal, tujuan saya menjadi reseller Evermost itu apa yang tadinya gitu ya, kan istilahnya mendapatkan penghasilan tambahan, penghasilan sampingan, supaya apa, dapur tetap ngebul gitu ya. Jadi jangan sampai istilahnya mengganggu juga pekerjaan utamanya gitu. Kita tetap masih bisa berjualan gitu. Kita tetap masih bisa berjualan asalkan istilahnya kita konsisten melakukannya gitu ya. Kita membuat jadwal kayak tadi lah, postingan pagi hari saya jam berapa, siang jam berapa, sore jam berapa, malam jam berapa. Itu kita bisa lakukan gitu ya. Jadi kalau ada pesanan yang istilahnya konsumen yang memesan, boleh arahkan, Kak, boleh langsung nanti ya dipesan produknya apa, kalau misalnya cocok nanti Kakak bisa melakukan pembayaran loh. Pembayarannya bisa lewat transfer ATM ataupun GoPay ataupun minimarket. Mudah kan Kak gitu, sama seperti marketplace lainnya gitu. Nah di sini bedanya adalah selain kita membeli produk, istilahnya membeli produk, kita juga beribadah. Karena apa, di sini istilahnya kita sudah membantu yang namanya UKM dan UKM untuk bangkit dan berkembang seperti itu. Jadi kita harus ada unsur ibadahnya juga gitu ya. Jadi bukan hanya duniawi yang kita kejar, yaitu duit, materi gitu, tapi kita juga ukhrawinya, kita membantu sama umat muslim. Itu kan sangat penting banget. Oke, selanjutnya bekerja sama dengan orang yang terpercaya. Mungkin ini hal umum yang kalau misalkan kita mau memulai bisnis sendiri, otomatis kalau kita mau mulai bisnis sendiri, misalkan produk fashion atau apapun gitu ya, kita mungkin akan memikirkan, wah kira-kira ini vendornya bisa dipercaya atau tidak ya gitu kan. Terus istilahnya apakah pengiriman atau istilahnya ekspedisinya akan tepat waktu atau tidak ya. Kita kan tidak perlu istilahnya memikirkan hal tersebut gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, semuanya sudah dilakukan oleh yang namanya Evermost. Nah, istilahnya kenapa kita percaya sama Evermost? Karena ya di sini sudah ada sistem gitu ya. Di sini ada tim training, seperti saya di divisi tim training yang istilahnya akan membantu teman-teman semua kalau misalkan masih ada yang namanya masih bingung menggunakan aplikasi. Terus bagaimana sih Mas membuat caption atau membuat testimoni yang baik dan benar supaya didengarkan oleh calon konsumen saya dan konsumen saya gitu kan. Itu bisa banget. Kita di sini tim training mengajarkan yang namanya bagaimana cara membuat caption, bagaimana cara membuat promo produk gitu ya, supaya apa, menarik perhatian konsumen. Itu bisa banget kita bantu. Nah, selain itu, di sini kita kan sebenarnya di reseller Evermost ini kita punya, kalau misalnya nih tim training. Kalau tim training berarti kan tugasnya mengajari reseller, para teman-teman reseller untuk supaya bisa berpromosi, bisa menawarkan produk gitu ya. Nanti tim customer support itu yang membantu kita kalau misalnya kita mendapatkan komplainan. Jadi kita tidak langsung menghandle sendiri nih gitu ya.
kakak bisa kalau misalnya ada konsumen, teman-teman bisa istilahnya kalau ada komplain, mas saya produknya nggak sesuai nih sama warnanya, oh sebentar ya kak, saya bantu, saya arahkan ke customer support saya. Nah itu bisa banget gitu ya, jadi jangan lepas tangan juga gitu ya. Itu bisa, karena apa? Di sini sudah ada sistem. Kalau misalnya nih, teman-teman masih bingung, produk ini istilahnya detailnya seperti apa ya, teman-teman bisa langsung menghubungi yang namanya sales associate. Sales associate itu apa? Sales associate itu seperti teman kita, teman para reseller yang akan membantu menjelaskan detail produk, terus ada promo-promo apa saja yang sedang berlangsung di Evermost. Terus misalkan kalau misalnya mau mendapatkan voucher gratis ongkir ataupun voucher untuk transaksi pertama, itu bisa ke yang namanya sales associate. Nah itulah kenapa istilahnya Evermost harus dipercaya ataupun menjadi partnernya para reseller, reseller gitu. Karena kita tidak pernah yang namanya lepas tangan gitu ya. Jadi kita arahkan cara berjualannya, kita berikan edukasi mengenai bagaimana menjalankan bisnis ini gitu ya. Jadi ya memang harus dipercaya gitu ya. Saling percaya, asas kepercayaan di mana apalagi kita membangun istilahnya perekonomian umat muslim yang pasti produk-produknya pun akan bersertifikasi halal gitu ya, seperti madu, seperti snack-snacknya itu pun yang masuk ke Evermost itu sudah berlabel halal yang pastinya gitu kan. Nah terus selanjutnya nih, sediakan waktu. Jadi misalkan pasti kita yang namanya kita manusia, kita bukan robot gitu ya. Kita perlu istirahat, kita perlu meredakan emosi kita gitu kan. Apalagi kalau misalnya di kantor tiba-tiba dimarahin oleh atasan ataupun arisan nggak dapat gitu ya, ataupun anak nilainya jelek ternyata gitu kan, otomatis itu akan membuat kita emosi dan pasti yaudahlah jualan mah nanti dulu gitu ya. Nah di sini tips dari saya itu kalau misalnya kita pengen fokus sebagai reseller Evermost, kita bisa sediakan waktu untuk kita beristirahat. Yaitu tadi, karena kita bukan robot istilahnya gitu ya. Kita harus bisa membagi energi kita dan kita harus bisa membagi emosi kita. Oke, kalau bagi teman-teman yang kerja mungkin, bangun pagi misalkan jam 5 pagi, sholat subuh gitu kan. Terus bagi yang ibu-ibu nih, perempuan gitu kan. Saya harus masak, nyiapin sarapan buat anak, suami. Nanti di sela-sela setelah suami atau anak lagi makan, saya update status nih gitu kan. Itu bisa pertama membagi waktu istirahatnya. Terus saya berangkat kerja, istirahat jam 12 kayak tadi. Terus saya istilahnya pulang sore kalaupun sore sore saya capek nih Mas Pri, saya paling rebahan dulu sebentar gitu ya. Nah sambil rebahan sambil kita posting gitu kan, sambil kita menawarkan produk lagi gitu, atau enggak japri-japri gitu kan. Nah terus kalau pada hari Minggu misalkan atau hari libur besar gitu ya, kita istilahnya gunakan waktu untuk sedikit me time, meskipun cuma 15 menit ataupun setengah jam. Kita usahakan kita punya waktu untuk me time. Me time itu apa Mas Pri gitu kan? Kita istilahnya berusaha menenangkan pikiran kita dengan kesibukan pekerjaan, dengan deadline pekerjaan, dengan deadline istilahnya tugas anak yang sekarang lagi daring gitu kan, ataupun saya harus deadline harus bayar biaya uang arisan gitu ya. Kita redakan dulu gitu. Kita redakan dulu di hari dimana bisa enjoy untuk menikmati hari, bisa di hari Sabtu ataupun Minggu pas hari liburnya gitu ya. Kita bisa ngeteh, chat bareng sama suami, sama anak gitu ya. Kita luangkan waktu istilahnya untuk merilis energi-energi positif kita yang sudah kita tuangkan di kantor gitu ya, ataupun kegiatan sehari-hari, masak, ngepel rumah segala macam. Ada waktu untuk bersantai, istilahnya menikmati kopi atau teh bareng suami dan anak gitu ya di sore hari. Terus supaya apa? Supaya otak kita juga bisa nge-refresh lagi. Jangan terlalu memikirkan jualan, kerja gitu ya. Nanti udah mah kayak gitu nggak kaya gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Kita juga perlu istilahnya emosi kita perlu distabilkan lagi, energi kita juga perlu diisi lagi, di-recharge lagi. Caranya apa? Yaitu dengan bercengkrama bersama anak, bersama suami gitu ya. Pastinya akan bermanfaat bagi kita banget gitu, untuk rejuvenate lah istilahnya, merefresh kembali otak kita dan fisik kita gitu ya. Nah itu salah satunya. Kita juga beristirahat, curi-curi istirahat gitu ya. Kalau misalnya kalau anaknya udah gede mungkin bisa lah kita sambil rebahan, sambil nonton TV gitu kan. Asalkan pantauan anaknya masih dalam pantauan kita gitu. Nah, itu kita bisa istilahnya bermain bersama, ataupun di akhir pekan kita bisa istilahnya jalan-jalan meskipun cuma ke taman kota gitu ya. Ke taman kota supaya apa? Ya supaya koneksi sama suami istri juga tetap terjalin, sama anak juga tetap terjalin gitu ya. Itu akan penting banget gitu. Kita harus bisa mengatur waktu, kita harus bisa menyediakan waktu untuk kita sendiri. Karena kita apresiasi itu datangnya dari kita sendiri. Kalau kita sudah bekerja keras selama 1 minggu misalkan di satu kerjaan gitu ya, kita perlu mengapresiasi diri, meskipun cuma beli cilok atau basreng gitu ya, pas bakso lewat, itu bentuk apresiasi kita, hasil kerja keras kita. Jadi itu pun penting, menghargai diri, membantu diri supaya tetap sehat secara emosi, secara mental gitu, itu penting banget gitu ya.
Jadi jangan pernah lupa untuk menyempatkan waktu untuk beristirahat, membagi emosi dan energinya gitu ya. Oke, mungkin saya akan membaca gitu. Mau tanya Mas, saya akan menjawab beberapa pertanyaan di sini ya. Mungkin Kak Ziva Collection. Mas mau tanya, bisa nggak melakukan pembayaran dengan kredit yang belum dicairkan? Kredit yang belum dicairkan, oke. Oke, oke, Kak Ziva, kalau untuk membayar untuk kredit yang belum bisa dicairkan gitu ya, itu sepertinya kalau untuk di aplikasi sepertinya belum bisa Kak gitu. Belum bisa sepertinya Kak Ziva gitu. Jadi kita bisa mencairkan komisi kita terlebih dahulu kan menurut Kak Ziva gitu ya. Dengan kredit yang belum dicairkan. Oke. Jadi kita bisa mencairkan produk komisi kita yang udah ada di akun Evermost-nya ke rekening Kakak, nanti baru Kakak bisa melakukan pembayaran. Kan di situ ada metode pembayaran nih Kak gitu. Ada beberapa pilihan seperti transfer ATM, GoPay ataupun minimarket. Jadi pemilihan untuk pembayarannya tuh hanya yang sudah tercantum gitu Kak. Jadi Kakak bisa mencairkan istilahnya kredit dulu, di mana kalau untuk mencairkan kredit kan minimal 100.000 ya baru bisa dicairkan. Nanti Kakak bisa menghubungi pihak CS ataupun Kakak bisa melakukan pencairan kreditnya itu langsung dari aplikasinya gitu. Nanti mau ditransfernya ke bank mana itu nanti Kakak tinggal masukkan nomor rekeningnya Kakak, itu nanti bisa. Kalaupun belum bisa, nanti Kakak baru bisa menghubungi customer supportnya supaya dibantu untuk mencairkan kreditnya seperti itu. Jadi untuk membayar istilahnya pembayaran dengan kredit yang belum bisa dicairkan itu di aplikasinya sebenarnya belum ada pilihannya Kak gitu ya. Oke, assalamualaikum Kak. Kalau omset Kak dari KA Store. Oke, assalamualaikum Kak. Kalau omset menurun, cara menyemangati diri biar semangat lagi gimana? Omset menurun, oke. KA Store, kita bisa istilahnya menyemangati diri. Kita pertama flashback lagi ke tujuan utama kita waktu jadi reseller itu apa, gitu ya. Oke, tujuannya saya pengen punya biar bisa ngasih jajan anak lebih gitu ya. Contohnya tujuannya itu. Kita bisa istilahnya meng-create lagi, supaya semangat lagi. Kita bikin istilahnya tujuan baru. Tujuan barunya untuk apa gitu. Misalkan untuk jajan, kalau misalkan suami untuk jajan istri, kalau istri untuk jajan suami atau untuk jajan bareng gitu ya, supaya bisa hangout kalau di akhir pekan bisa menggunakan uang hasil dari jadi reseller. Nah, kita bisa istilahnya membuat tujuan baru lagi. Terus untuk supaya kita semangat lagi, kita harus update selalu produk-produknya yang ada di Evermost. Jadi takutnya misalkan kita analisa dulu nih, omset saya menurun ini kira-kira karena apa ya? Karena apakah promosi saya yang berkurang atau mungkin produknya yang saya jual itu saja. Nah, kita harus bisa menganalisa gitu. Misalkan kalau produk yang itu saja, oke, saya berarti harus update produk yang terbaru yang ada di Evermost. Misalkan yang kemarin saya masih pakai gamis yang ini nih, 2 minggu yang lalu masih ada, saya ganti gamisnya. Kalau misalkan caption ataupun pada saat menurunnya itu gara-gara promosi ataupun caption yang kita buat, oke, berarti saya harus memperbaiki kata-kata atau kalimat yang saya posting di status WhatsApp saya ataupun Instagram ataupun Facebook saya. Jadi kita menganalisa dulu nih, kenapa omset saya menurun. Jangan-jangan istilahnya saya kurang cara istilahnya japrinya. Jangan-jangan saya harus menghubungi lagi nih konsumen yang pernah beli produk ke saya. Jadi jangan-jangan saya lupa nih menghubungi beliau kembali gitu ya untuk menawarkan produk yang barunya. Gitu. Jadi kan kita juga perlu istilahnya mengingat, kita perlu mencatat gitu ya. Salah satu teman reseller juga pernah berbicara, memberikan tips gitu ya. Kalau kita sudah punya satu konsumen, itu jangan sampai kita lepas gitu. Dalam artian kita list, kita catat siapa namanya, nomornya berapa gitu kan, di mana. Jadi pada saat kita punya produk baru, nanti kita bisa japri ke beliau gitu ya, menawarkan produk baru. Produk yang istilahnya terbaru, yang istilahnya yang dibutuhkan juga oleh konsumen-konsumen tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai udah beli mas satu kali udah lewat aja gitu, jangan sampai seperti itu. Tapi kita berikan pelayanan yang terbaik supaya apa? Supaya pada saat kita memiliki produk baru yang update di toko kita, dia akan tertarik lagi. Kalau logikanya gini, kalau misalnya kita punya produk, misalkan produk baju yang dijual, yang dipapang di toko kita yang itu aja, otomatis kan orang masih yang itu produknya, masih yang model yang itu produknya, otomatis kan orang juga akan bosan melihatnya. Tapi kalau misalnya kita selalu update gitu ya, mau 2 hari sekali kita update produknya, itu bisa banget gitu kan, sesuai dengan kebutuhan teman-teman reseller ataupun teman-teman konsumen yang menjadi resellernya kakak atau teman-teman gitu ya. Oke, ke atas lagi. Oke, saya lihat kira-kira ada apa saja. Aduh, tutup. Oke, ada lagi pertanyaannya. Bentar ya. Yang pertanyaannya apa kak?
Oke, bentar ya. Assalamualaikum Mas Pri, saya mau tanya, transaksi mana antara Evermost dan Everhidra yang menguntungkan? Transaksi mana yang menguntungkan? Oke, sebenarnya ini akan sangat tergantung sesuai kebutuhan konsumennya kakak gitu ya. Kalau misalkan kakak tidak mau ribet dalam artian istilahnya nanti kakak yang memesankan gitu ya, memesankan ke Evermost, kakak bisa memberikan arahan istilahnya langsung beli ke lewat toko online-nya kakak gitu ya. Nah, kalau misalnya ke toko lainnya kakak, nanti si konsumen kan berarti langsung istilahnya memesan lewat toko lain kakak yang nanti istilahnya komisinya akan masuk ke akun kakak. Tapi kalau misalnya kakak berpikir, oke, saya ingin mendapatkan komisinya langsung yang bisa saya pakai. Nah, itu caranya konsumen lewat toko lewat toko berikhtiar. Lewat Evermost. Jadi ada dua step ya. Kalau misalkan konsumen membeli langsung di tokonya lewat linknya toko kakak, berarti konsumen akan membeli lewat aplikasi Evermost, yang mana nanti komisinya masuk ke akun kakak gitu ya. Tapi kalau misalkan konsumen minta dibelikan misalkan ya, kakak sudah share produknya, terus kakak, oh saya mau produk A nih, si konsumen produk A, B, C gitu ya, berapa harganya? Nah, si konsumen minta dibelikan oleh kakak gitu, terus otomatis nanti kakak cek dulu harga konsumennya berapa dan ongkirnya berapa, itu nanti kakak kasih tahu, oh totalnya sekian sama ongkos kirim gitu ya, misalkan 100.000 misalkan ya, itu sudah sama ongkos kirim, misalkan harga produknya, oke, misalnya harga produknya 100.000 deh, terus ongkirnya 20.000, berarti kan si konsumen harus transfer ke kakak 120.000, betul? Oke, tapi nanti pada saat kakak memesan di Evermost, otomatis ternyata harga resellernya 20.000 80.000, berarti kan kakak istilahnya membeli ke Evermostnya dengan harga 100.000 ya, 80.000 plus ongkos kirim yang 20.000 tadi. Berarti kakak memesan di Evermostnya itu dengan harga 100.000. Otomatis nanti si komisi akan langsung masuk ke rekeningnya kakak gitu. Jadi tidak perlu menunggu nanti 100.000 untuk dicairkan kalau masuk ke akun Evermost kakak. Jadi kalau misalkan menurut kakak cara ini istilahnya kakak yang membelikan gitu ya, bisa langsung mendapatkan yang lebih efektif gitu ya, lebih efektif, cepat mendapatkan komisi, ya berarti kakak harus bersedia yang memesankan pesanannya si konsumen ke Evermost. Jadi si konsumen mentransfer ke kakak gitu ya, dengan nilai harga konsumen plus ongkos kirimnya, nanti kakak yang memesankan ke reseller ke Evermostnya, berarti kakak langsung mendapatkan komisinya. Nah, menurut kakak lebih menguntungkan yang mana gitu kan? Apakah lewat aplikasi Evermostnya yang istilahnya kakak tidak ribet memesankan, ataupun kakak tampung dulu di kakak karena supaya si reseller supaya si konsumen transfer langsungnya ke kakak. Jadi kakak bisa langsung mendapatkan yang namanya si komisinya. Kalau bisa komisinya mau langsung bisa dipakai kayak gitu ya, supaya bisa langsung masuk ke rekeningnya kakak, ataupun kakak tidak mau menunggu sampai istilahnya cair kredit di akun Evermostnya gitu ya. Nah, itu bisa banget dipakai kak. Jadi kakak bisa memilih salah satu caranya yang menguntungkan mana gitu. Kartno, oke, yang mana nih? Boleh lagi. Kartna ya. Kak, saya masih sering nggak enak memposting di grup WA atau masih kurang pede. Gimana caranya biar pede mas? Oke, Kartna, saya jawab. Nanti Kartna bisa kalau ini bisa langsung japri ke saya, karena saya juga membuka konseling. Kalau misalnya ada teman-teman yang kurang pede atau apa gitu ya, saya membuka konseling di hari Jumat dari jam 4 sampai jam 5 sore. Karena apa? PD-nya itu harus saya analisa dulu. PD-nya itu karena apa gitu ya. Itu bisa gitu ya. Jadi saya tidak bisa nanti tipe kepribadiannya karenanya seperti apa nih. Nanti biar apa? Biar saya memberikan sarannya lebih tepat juga gitu. Karena boleh nanti di nomornya di pusat informasi gitu ya. Nanti boleh kakak japri ke yang ada di nomor grup, boleh langsung saya juga boleh. Karena apa? Saya tidak ingin memberikan meningkatkan rasa percaya diri itu harus disesuaikan dengan tipe kepribadiannya. Karena tidak semua orang nggak mempan mas Pri kalau kayak gitu mah ke saya. Nah, supaya saya tahu nanti karena bisa langsung japri ke saya. Boleh. Karena kita membuka semua edukasi, baik misalkan punya hambatan rasa percaya diri atau apapun itu bisa. Jadi supaya karena juga lebih private gitu ya. Itu nanti bisa langsung japri ke saya. Boleh karena ya. Tadi ada dari Kartno juga nih. Terakhir ya. Dari Kartno, Mas Pri, tadi Kartna, sekarang Kartno. Mas Pri, kami reseller wanita kan ada prioritas utama, jadi membaginya gimana mas supaya bisa balance? Nah, tadi sih sebenarnya udah sedikit dijelaskan sih ya, Kartno. Wanita-wanita, ya itu tadi, pagi misalkan bangun subuh gitu ya, harus nyiapin sarapan buat anak, suami berangkat kerja, bisa jadi gitu kan. Terus belum nanti ngantar anak, belum istilahnya belanja ke pasar, jam 12-nya siang gitu ya. Siangnya mungkin masak gitu kan. Setelah masak saya harus mandi sendiri gitu kan, boro-boro dandan gitu kan kalau pagi.
ngurusin anak, nunggu anak pulang gitu kan. Nah, supaya balance seperti apa? Nah, seperti tadi yang saya bilang, utamakan pekerjaan utama dulu. Karena apa? Di Evermost ini, istilahnya bisa sambil rebahan juga bisa, sambil posting bisa sambil masak gitu ya, sambil nunggu ikan gorengnya matang gitu kan. Karena bisa, istilahnya harus bisa benar-benar membagi waktu. Posting misalkan pas lagi goreng ikan gitu kan, oh nunggu matang 5 menit mungkin, oke saya posting ada produk terbaru nih di toko online saya, bisa update status di WhatsApp, di Instagram ataupun Facebook, kan semuanya nanti sudah terkoneksi gitu kan, jadi bisa pakai itu. Satu postingan bisa buat di Instagram dan Facebook. Nanti pada saat siang, oke saya mungkin nunggu lagi anak sekolah gitu ya, atau mungkin nunggu anak tidur siang, saya bisa sharing produk lagi yang baru gitu ya, produk baru. Suami pulang kerja, oke saya harus stop dulu, saya harus menyediakan istilahnya teh dulu buat suami. Supaya apa? Supaya suami juga meridoi pada saat ibu-ibunya istilahnya mencari tambahan gitu ya, tambahan income, tambahan masukan, supaya suaminya meridoi. Karena apa? Ridho suami itu insya Allah rezeki untuk istri juga akan lebih mudah gitu ya. Jadi supaya balance-nya seperti apa? Ya itu tadi, kita list dulu. Oke, kalau saya misalnya dari pagi sampai sore gitu ya, di list dulu pekerjaannya apa saja. Oke, pagi saya melakukan ini, jam segini saya melakukan ini, siang saya melakukan ini. Nah, di sela-sela itulah istilahnya Kartno bisa memposting, menjabri teman-temannya, itu bisa. Jadi jangan sampai suami terbengkalai. Suami bikin teh sendiri aja ya, atau bikin kopi sendiri, atau mau bikin pisang goreng sendiri gitu. Yang ada nanti dapurnya gosong gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu juga Kartno. Jadi bisalah membaginya seperti itu. Kita list dulu kegiatan kita, istilahnya hari ini akan apa saja. Itu juga akan membantu kita lebih disiplin soalnya Kartno. Dengan kita mempunyai list kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, itu akan lebih memudahkan kita. Oke, jam sekian nyapu, ngepel sudah beres nih. Oke, saya ada waktu 5 menit buat posting lah, buat ngejabri Bu Ina ataupun Kak siapa gitu ya. Itu bisa banget gitu ya. Oke. Ternyata waktunya sudah hampir habis. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman yang mau bertanya secara one on one, itu bisa banget gitu ya. Dan jangan lupa kita ada training-training online, ada training advance, ada training spesial. Kalau training spesial itu nanti bisa teman-teman bisa lihat di aplikasi Evermost. Kalau training advance itu ada di tanggal 27, itu juga bersama saya akan membahas yang namanya hypnoselling dan psikologi konsumen. Dan ada juga training intermediate, itu akan membahas mengenai alasan-alasan kenapa yang melatar belakangi kita menjadi reseller Evermost. Itu semuanya ada di informasi di Instagram juga ada, nanti teman-teman bisa lihat langsung gitu ya. Oke, mungkin saya sampai sini dulu untuk sharingnya. Kalau misalnya butuh one on one, silakan hubungi saya. Sampai sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.